Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 123. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Bab ketiga, ilmu yang dianggap oleh orang awam terpuji dan sebenarnya tidak. Padanya penjelasan segi yang menyebabkan sebagian ilmu itu menjadi tercela dan penjelasan penggantian nama-nama ilmu, yaitu fikih, ilmu, tauhid, tazkir, dan hikmah. Dan penjelasan batas terpuji dan batas tercela dari ilmu-ilmu syariat. Penjelasan sebab tercelanya ilmu yang tercela. Mudah-mudahan Anda mengatakan bahwa ilmu ialah mengetahui sesuatu menurut yang sebenarnya. Dan ilmu itu adalah salah satu daripada sifat Allah Ta'ala. Maka bagaimanakah sesuatu itu menjadi ilmu dan bagaimanakah ia menjadi ilmu yang tercela? Ketahuilah kiranya bahwa ilmu itu tidak tercela karena ilmu itu sendiri. Tetapi tercelanya adalah pada hak manusia karena salah satu dari 3 sebab. Sebab pertama adalah ilmu itu membawa kepada sesuatu kemadharatan, baik bagi yang mempunyai ilmu itu sendiri atau bagi orang lain, seumpama tercelanya ilmu sihir dan mantra-mantra. Itu memang sebenarnya karena diakui oleh Al-Quran yang demikian. Dan ilmu itu menjadi sebab yang membawa kepada perceraian di antara suami istri. Rasulullah SAW telah pernah disihir orang dan sampai sakit karenanya. Hadis tentang Rasulullah SAW disihir orang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka malaikat Jibril alaihissalam datang menyampaikan peristiwa itu kepada Nabi SAW dan mengambil benda sihir itu dari bawah batu pada dasar sumur. Sihir itu adalah semacam keadaan yang timbul, yang diambil dari pengetahuan dengan khasiat benda-benda, disertai dengan hitungan tentang terbit bintang-bintang. Dari benda-benda itu diperbuat suatu boneka menurut bentuk orang yang disihirkan, dan diintip suatu waktu tertentu dari terbit bintang-bintang yang disertai pembacaan kalimat-kalimat yang berasal dari kufur dan keji yang menyalahi syariat. Dan dengan kalimat-kalimat itu sampai kepada meminta tolong kepada setan-setan. Dari keseluruhan itu, dengan hukum kehendak Allah Ta'ala di luar kebiasaan, terjadilah hal-hal yang di luar biasa pada diri orang yang disihirkan. Dan mengetahui sebab-sebab tersebut dari segi dia itu pengetahuan tidaklah tercela. Tetapi tidaklah dia itu membawa kebaikan selain kepada mendatangkan kemadharatan kepada makhluk Tuhan. Jalan kepada kejahatan adalah kejahatan. Maka itulah sebabnya ilmu sihir itu menjadi ilmu yang tercela. Bahkan orang yang mengikuti seorang aulia Allah untuk dibunuhnya, di mana aulia itu sudah bersembunyi daripadanya pada suatu tempat yang terjamin. Apabila orang zalim menanyakan tempat aulia itu, maka tidak boleh memberitahukannya, tetapi wajib berdusta. Menerangkan tempat persembunyian aulia itu adalah menunjuk dan memfaedahkan pengetahuan tentang sesuatu menurut yang sebenarnya. Tetapi itu tercela
sebab membawa kepada kemadaratan. Sebab kedua, bahwa ilmu itu menurut kebiasaan memberi madarat kepada yang mempunyai ilmu itu sendiri, seperti ilmu nujum. Ilmu nujum itu sendiri tidak tercela, sebab dia terbagi dua. Satu, bagian hisab. Al-Quran sudah menerangkan bahwa perjalanan matahari dan bulan itu dengan hisab. Berfirman Allah Ta'ala, As-samsu wal qamaru bi husban. Matahari dan bulan itu beredar menurut hisab atau perhitungan. Surat Ar-Rahman ayat 5. Dan firman Allah Ta'ala, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal-urjunil qadim. Artinya, kami tentukan bulan itu beberapa tempat tertentu sampai kembali dia seperti mayang yang sudah tua. Surat Yasin ayat 39. Kedua, hukum-hukum dan hasilnya kembali kepada membuat dalil atas segala kejadian dengan sebab-sebabnya. Yaitu menyerupai dengan cara dokter membuat dalil dengan detakan jantung kepada apa yang akan terjadi pada penyakit. Yakni mengetahui tempat berlakunya sunnah Allah dan adat kebiasaannya pada makhluknya. Tetapi ilmu tadi dicela agama. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila disebut takdir, maka peganglah. Apabila disebut bintang, maka peganglah. Dan apabila disebut sahabatku, maka peganglah. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku takut atas umatku sesudahku 3 perkara. Kedoliman imam-imam, percaya kepada bintang-bintang, dan pendustaan kepada takdir. Diriwayatkan Ibnu Abdul Barri dari Abi Muhsan. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pelajarilah dari bintang-bintang itu apa yang dapat menunjukkan jalan kepadamu di darat dan di laut. Kemudian berpeganglah kepada pengetahuan itu. Dilarang pengetahuan tersebut dari 3 segi. 1. Bahwa ilmu itu memberi madarat kepada kebanyakan orang. Sebab apabila diterangkan kepada mereka bahwa hal-hal itu terjadi adalah akibat perjalanan bintang-bintang, lalu tumbuhlah anggapan dalam hati mereka bahwa bintang-bintang itu dapat memberi bekas, dan bahwa bintang-bintang itu Tuhan-Tuhan pengatur, karena dia itu zat mulia di langit. Dan besarlah kesannya dalam hati, lalu kekalah hati menoleh kepadanya. Dan hati itu melihat kebaikan dan kejahatan itu dilarang atau diharap dari pihak bintang-bintang itu. Lalu terputuslah dari hati ingatan kepada Allah Ta'ala. Orang yang lemah imannya menunjukkan pandangannya kepada perantara-perantara. Seorang berilmu yang mendalam memandang bahwa matahari, bulan, dan bintang itu menuruti perintah Allah Ta'ala. Pandangan seorang yang lemah iman kepada adanya cahaya matahari sesudah terbit adalah seumpama semut. Jika dijadikan baginya akal dan dia berada di atas secarik kertas, lalu memandang pada kehitaman tulisan dan terus membaru, maka dia beriktikad bahwa itu perbuatan pena dan tidak meningkat pandangannya kepada memperhatikan anak jari. Kemudian dari jari kepada tangan. Kemudian kepada kemauan yang menggerakkan tangan itu. Kemudian dari tangan kepada penulis itu sendiri yang bertenaga dan berkemauan. Kemudian dari penulis itu kepada
yang menjadikan tangan, kemampuan, dan kemauan. Terbatas pada sebab-sebab yang dekat, yang di bawah, terputus dari peningkatan kepada yang menyebabkan sebab-sebab itu. Inilah salah satu sebab pelarangan ilmu nujum. 2. Bahwa keputusan-keputusan ilmu nujum itu adalah terkaan semata-mata. Tidaklah diketahui mengenai hak diri seseorang baik secara yakin atau berdugaan. Maka keputusan dari nujum itu adalah keputusan dengan kebodohan. Maka adalah tercelanya di atas dasar ini dari segi bahwa ilmu nujum itu kebodohan. Tiada ia suatu ilmu pengetahuan. Adalah yang demikian itu suatu mukjizat bagi Nabi Idris alaihissalam. Menurut yang diriwayatkan, ilmu nujum itu telah lenyap, tersapu, dan terhapus. Apa yang kebetulan benar terjadi dari ahli nujum itu secara luar biasa, maka itu adalah suatu kebetulan. Karena kadang-kadang muncul di atas sebagian sebab-sebab, dan tidak terjadi akibat di belakang sebab-sebab tadi, melainkan sesudah memenuhi banyak syarat-syarat yang tidak sanggup tenaga manusia mengetahui hakikatnya. Jika sesuai bahwa Allah Ta'ala mentakdirkan sebab-sebab yang masih ada, maka terjadilah yang benar. Jika tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, maka salahlah dia. Yang demikian itu adalah seperti terkaan orang bahwa langit akan menurunkan hujan tatkala dilihatnya awan tebal berkumpul dan berarak dari gunung-gunung. Lalu keraslah dugaannya bahwa hujan akan turun. Dan kadang-kadang siang akan panas dengan matahari dan mendung itu hilang. Kadang-kadang terjadi sebaliknya. Semata-mata mendung belum cukup untuk mendatangkan hujan dan sebab-sebab yang masih ada tidak diketahui. Begitu pula terkaan nahkoda bahwa kapal akan selamat, berpegang kepada apa yang diketahuinya dari kebiasaan tentang angin. Dan angin itu mempunyai banyak sebab yang tersembunyi, yang tidak diketahuinya. Sekali ia betul pada terkaan, dan lain kali ia salah. Dan karena sebab inilah, dilarang orang yang kuat imannya dari ilmu nujum. 3. Bahwa tidak ada faedahnya ilmu nujum itu. Sekurang-kurangnya keadaan ialah terperosok ke dalam perbuatan yang sia-sia, yang tidak perlu dan membuang-buang umur yang amat berharga bagi manusia pada yang tidak berfaedah. Itulah suatu kerugian yang tidak berkesudahan. Rasulullah SAW lalu dekat seorang laki-laki dan orang banyak berkumpul padanya. Maka bertanya Nabi SAW, siapa orang ini? Menjawab orang banyak, orang ini amat alim. Tentang apa? Tanya Nabi SAW. Tentang syair dan keturunan orang-orang Arab, sahut mereka. Maka sahut Nabi SAW, ilmu yang tidak bermanfaat dan bodoh yang tidak memberi madarat. Dirawikan Ibnu Abdul Barri dari Abi Hurairah. Nabi SAW, sesungguhnya ilmu itu adalah ayat yang kokoh, atau sunnah yang tegak, atau fardu yang adil. Dirawikan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr. Jadi, turut campur dalam ilmu nujum dan yang serupa dengan ilmu nujum adalah menghadang bahaya dan terperosok ke dalam kebodohan yang tidak ada gunanya. Apa yang ditakdirkan, itulah yang terjadi. Menjaga diri daripadanya adalah tidak mungkin, kecuali ilmu kedokteran, maka ilmu ini diperlukan. Kebanyakan dalil-dalilnya dapat diselidiki, dan kecuali juga ilmu mentakdirkan mimpi. Maka walaupun dia merupakan terkaan, tetapi adalah sebagian dari 46 bagian dari kenabian, dan tidak ada bahaya padanya.
Sebab ketiga, yang tidak memberi faedah kepada orang itu dari ilmunya, ilmu yang semacam itu adalah tercela terhadap orang itu. Seperti dipelajarinya ilmu yang halus-halus sebelum yang kasar-kasar. Dipelajarinya ilmu yang tersembunyi sebelum ilmu yang terang. Dan seperti diperbincangkannya tentang rahasia ketuhanan atau al-asraril ilahiyah. Karena para filosof dan ulama ilmu kalam telah tampil pada ilmu-ilmu itu. Dan mereka tidak berdiri sendiri dalam hal itu. Hanya yang dapat berdiri sendiri memperkatakan al-asraril ilahiyah yang mengetahui jalan-jalan sebagian daripadanya. Ialah nabi-nabi dan aulia-aulia. Maka wajiblah dilarang orang banyak membahas tentang al-asraril ilahiyah dan dikembalikan mereka kepada yang telah diucapkan oleh syariat. Yang demikian itu mencukupilah untuk orang yang mendapat taufik. Berapa banyak orang yang terjun ke dalam ilmu pengetahuan dan memperoleh kemadaratan? Jikalau tidaklah ia terjun ke dalam ilmu pengetahuan itu, niscaya adalah halnya lebih baik dalam agama daripada apa yang telah terjadi padanya. Dan tidak dapat dibantah adanya ilmu yang mendatangkan madharat bagi sebagian manusia, seumpamanya madharat daging burung dan beberapa macam kue yang enak rasanya kepada bayi yang masih menyusu. Bahkan banyak orang yang berguna baginya kebodohan dalam beberapa hal. Menurut cerita, bahwa sebagian orang mengadukan halnya kepada seorang tabib akan kemandulan istrinya. Wanita itu tidak beranak. Maka tabib itu memeriksa denyut urat nadi. Lalu ia berkata, tidak ada gunanya engkau diberikan obat beranak. Sebab engkau akan mati sampai 40 hari ini. Denyut urat nadimu menunjukkan yang demikian. Maka gemetarlah wanita itu dengan ketakutan dan sangat susahlah hidupnya. Dikeluarkannya lah hartanya, dibagi-bagikan dan diwasiatkan. Tinggallah ia tidak makan dan tidak minum, sehingga berlalulah masa itu. Dan wanita itu tidak mati. Maka datanglah suaminya kepada tabib, dan menanyakan mengapa istrinya tidak mati. Maka menjawab tabib, aku sudah tahu yang demikian. Sekarang bersetubuhlah, dia akan beranak. Mengapa begitu? Tanya si suami. Menjawab tabib, aku lihat dia sangat gemuk. Lemak telah menutupi mulut rahimnya. Aku tahu bahwa dia tidak akan kurus selain dengan takut kepada mati. Maka aku takutkan dia dengan demikian, sehingga dia kurus. Dan hilanglah halangan dari beranak. Maka ini memberitahukan engkau kepada merasakan bahaya sebagian pengetahuan. Dan memberi pemahaman kepada engkau pengertian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berlindung dengan Allah Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ambillah ibarat dengan cerita ini. Janganlah kiranya Anda menjadi penyelidik dari ilmu yang dicela agama dan dilarang daripadanya. Dan haruslah mengikuti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpeganglah kepada sunnah. Keselamatan adalah dengan mengikuti jejak Nabi. Dan bahaya adalah dalam membahas beberapa perkara yang berdiri sendiri dalam hal itu. Janganlah diperbanyak membanggakan diri dengan pendapat sendiri, akal pikiran sendiri, dalil sendiri, dan keterangan sendiri dengan mendakwakan bahwa aku mengadakan pembahasan tentang hal-hal itu untuk aku ketahui yang sebenarnya. Manapun kemadaratan yang timbul dalam pemikiran mengenai ilmu pengetahuan, maka kemadaratannya yang kembali kepadamu adalah lebih besar. Berapa banyak hal yang engkau perhatikan, lalu menimbulkan kemadaratan oleh perhatian itu,
yang hampir mencelakakan kamu di akhirat, kalau tidaklah rahmat Tuhan datang membelainya. Ketahuilah, bagaimana seorang tabib yang ahli mengetahui segala pengobatan, di mana menjauhkan diri daripadanya orang yang tidak mengetahuinya. Maka demikian pula para nabi, tabib hati, dan para ulama yang tahu sebab-sebab hidup keakhiratan. Dari itu, janganlah terlalu berpegang teguh kepada sunnah mereka dengan akal pikiranmu, maka kamu akan binasa. Berapa banyak orang yang terkena suatu halangan pada anak jari tangannya, lalu akal pikirannya menghendaki untuk memijit anak jari itu, sehingga diberitahukan oleh tabib yang ahli bahwa obatnya adalah tapak tangan itu dipijit dari bagian yang lain dari badan. Orang itu tidak mau menerimanya, karena ia tidak mengetahui percabangan urat dan pertumbuhannya, serta cara perlipatan pada tubuh. Maka begitu juga urusan pada jalan akhirat, pada yang halus-halus dari sunnah agama dan adab-adabnya, dan mengenai akidah yang menjadi ibadah manusia, mengandung rahasia dan isi yang halus-halus, yang tidak sanggup keluasan akal manusia dan kekuatannya mengetahuinya. Sebagaimana pada khasiat batu-batu, ada hal-hal yang ajaib, yang tidak sampai ilmu tukangnya ke sana, sehingga tidak ada orang yang mengetahui sebab. Maka besi berani itu menarik besi biasa. Maka keheranan dan keganjilan pada akidah dan amal, dan menggunakan untuk kejernihan, membersihkan, mensucikan, mengadakan perbaikan bagi hati atau jiwa, untuk meningkat tinggi di samping Allah Ta'ala, dan membawa bagi anugerah kemurahannya, adalah lebih banyak dan lebih besar dari apa yang pada obat-obat dan jamu-jamu. Sebagaimana tidak sampai akal manusia mengetahui kegunaan obat-obatan, serta percobaan adalah jalan kepadanya. Maka akal manusia tidak sampai untuk mengetahui apa yang bermanfaat pada hidup akhirat, sedang percobaan tidak ada jalan ke sana. Hanya adalah percobaan berjalan ke akhirat, kalau pulanglah kepada kita beberapa orang yang telah mati, lalu menerangkan kepada kita amal perbuatan yang diterima, yang bermanfaat, yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala di sisinya, dan dari amal yang menjauhkan daripadanya. Begitu pula mengenai akidah. Dan yang demikian itu termasuk yang tidak usah diharapkan. Dari itu cukuplah kiranya bagi Anda dari kegunaan akal untuk dapat menunjukkan Anda kepada membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memahamkan Anda segala sumber isyaratnya. Kemudian, singkirkanlah akal itu dari penggunaannya dan tetaplah mengikuti Nabi, di mana Anda akan selamat dengan jalan itu. Dari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa sebagian dari ilmu itu kebodohan dan sebagian dari perkataan itu tidak menjelaskan. Diriwayatkan Abu Daud dari Buraidah. Yang dimaklumi bahwa ilmu itu tidaklah kebodohan, tetapi ilmu itu membekas akan pembekasan kebodohan pada mendatangkan kemadaratan. Maka Nabi SAW bersabda pula, sedikit taufik Tuhan adalah lebih baik dari banyak ilmu. Nabi Isa AS berkata pula, alangkah banyaknya pohon kayu, dan tidaklah semuanya berbuah. Alangkah banyaknya buah-buahan, dan tidaklah semuanya baik. Dan alangkah banyaknya ilmu pengetahuan, dan tidaklah semuanya berguna. Penjelasan apa yang digantikan dari kata-kata ilmu. Ketahuilah
bahwa sumber yang menimbulkan keserupaan ilmu yang tercela dengan ilmu syariat ialah penyelewengan nama-nama yang terpuji, penggantiannya dan pemindahannya dengan maksud-maksud yang merusakkan kepada pengertian-pengertian yang tidak dikehendaki oleh orang-orang soleh terdahulu dan abad pertama. Yaitu 5 perkataan. Fikih, ilmu, tauhid, tazkir, dan hikmah. Inilah nama-nama yang terpuji. Orang-orang yang bersifat dengan nama-nama tadi adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi dalam agama. Tetapi sekarang nama-nama itu sudah dialihkan kepada pengertian-pengertian yang tercela. Sehingga hati lari dari celaan orang-orang yang bersifat dengan pengertian-pengertian itu, karena terkenalnya pemakaian nama-nama itu kepada mereka. Perkataan pertama, fikih. Telah diselewengkan pemakaiannya secara tertentu, tidak dengan dipindahkan dan diputarkan. Karena mereka telah menentukan pemakaian fikih itu kepada pengetahuan furu' atau cabang agama yang ganjil mengenai fatwa, mengenai sebab-sebab yang mendalam dari fatwa itu, memperbanyak pembicaraan padanya, menghafal kata-kata yang berhubungan dengan fatwa itu. Maka orang yang amat mendalaminya dan banyak berbuat kepadanya disebut al-afqah atau yang terahli dalam ilmu fikih. Pada masa pertama dahulu adalah nama fikih itu ditujukan kepada pengetahuan jalan akhirat, kepada mengenal penyakit jiwa yang halus-halus dan yang merusakkan amal, teguh pendirian dengan pandangan hina kepada dunia, sangat menuju perhatian kepada nikmat akhirat dan menekankan ketakutan kepada hati. Dibuktikan kepada yang demikian itu oleh firman Allah Azza wa Jalla. Liyatafaqahu fid-dini walitunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Artinya, untuk mempelajari atau berfikih dalam agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila telah kembali dari menuntut ilmu kepada mereka. Surat Al-Baqarah ayat 122. Ilmu yang menghasilkan peringatan dan penakutan itulah fikih namanya. Bukanlah fikih itu mencabang-cabang soal talak, soal pembebasan perbudakan, li'an, pesanan barang, dan sewa-menyewa. Yang demikian itu tidaklah membuahkan peringatan dan penakutan. Bahkan bila terus-menerus bergelimang dengan itu, membawa kepada hati kasar, mencabut ketakutan dari hati, sebagaimana kita saksikan sekarang pada orang-orang yang menjurus demikian. Berfirman Allah Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Artinya, bagi mereka hati yang tidak memahami atau berfikir dengan hati itu. Surat Al-A'raf ayat 179. Dimaksudkan dengan fikih ialah pengertian-pengertian keimanan, bukan pengeluaran fatwa.